Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita bertemu lagi di video pembelajaran hari ini ya. Nah, ini videonya masih melanjutkan tentang matriks. Oke. Nah, di sini mungkin akan kita bahas tentang pemangkatan, operasi pemangkatan matriks. Lalu nanti kita akan bahas juga determinan, lalu kita akan bahas juga inverse dari suatu matriks ya. Kalau minggu lalu kita sudah bahas operasinya, perkalian, penjumlahan, pengurangan, kan? Nah, sekarang kita masuk ke pemangkatan matriks dulu. Nah, ini Ibu langsung masuk contoh soal aja. Jadi di sini diketahui ada matriks P, lalu ada matriks Q, dan ada matriks R. Ya, ini masing-masing ordonya 2x2. Nah, yang ditanya sebelum yang ditanya, jadi di sini ntar ada pernyataan dia bilang jika S, nah ini jika S itu didefinisikan sebagai berikut, yaitu P kuadrat. Nah ini kan ada P kuadrat, berarti kan matriks P-nya dikuadratkan ya, berarti ada pemangkatan matriks di sini. Jika S sama dengan P kuadrat dikurang Q dikurang R, nah kalau gitu matriks S-nya jadinya apa? Nah berarti kan di sini kalian harus mencari pengurangannya ya, pengurangan Q dan R, lalu kalian harus mencari ya pasti hasil dari pemangkatan matriks P, ya kan? Matriks kalau dikuadratkan itu seperti apa sih? Nah berarti kan kita mulai dari P kuadrat lah. P kuadrat itu kan berarti sama aja P kali P ya, kan kayak X kuadrat X kali X. Nah jadi kalau dalam matriks itu nggak bisa kalian misalnya ini dikuadratin, ini dikuadratin, terus ini dikuadratin, nggak bisa gitu ya. Jadi kalau kalian mau mencari hasil dari P kuadrat ya berarti kalian jabarkan P kali P. Berarti ini kalian tulis 2 kali, lalu baru kalian kalikan. Nah seperti itu. Nah berarti ini kita pakai konsep perkalian. Nah bagaimana perkalian matriks, yaitu baris kali kolom gitu ya. Gunakan konsep perkaliannya, berarti kan 0 kali 0, 0 ditambah kan ya, selalu ditambah ya, min 2 kali 1 kan, baris kali kolom, min 2 kali 1 min 2. Nah ini kan masih ada kolom selanjutnya, berarti selanjutnya yang ini tapi dikalikannya ke sini, ke kolom kedua, berarti ada di sini ya. Nah berarti 0 dikali min 2, 0 ditambah, nah min 2 kali 5 gitu ya, min 10. Nah kan ini udah nggak ada kolom selanjutnya nih, udah tutup, lalu kita turun ke bawah, ya turun ke baris kedua. Nah di sini ulangin lagi kayak tadi, berarti 1 kali 0, nah 5 kali 1 gitu kan. Nah terus udah ke sini, nah ini masih baris kedua ya, ulangin lagi kayak tadi, 1 kali min 2 ditambah 5 kali 5 25 itu kan ya, pokoknya baris kali kolom, 1 kali min 2 ditambah 5 kali 5. Nah dari sini baru deh berapa nih hasilnya, 0 ditambah minus 2 ya, minus 2 ya, sama aja 0 dikurang 2 kan min 2. Nah ini berarti min 10, 0 ditambah min 10 ya kan. Nah ini 0 tambah 5 ya 5, min 2 tambah 25 sama aja 25 kurang 2, 23. Oh berarti ini hasil dari matriks P ketika dikuadratkan. Nah seperti itu ya caranya. Nah sekarang misalnya Q min R nya berapa nih, kita cari ya. Ini berarti kan ibu nyari satu-satu, nanti udah dapet nih misalnya ini matriksnya. Nah ini misalnya ibu cari dapet juga, ntar tinggal dikurangkan gitu ya. Nah Q min R berarti Q nya kan ini, nah ini ibu tulis, dikurang R-nya mana? Ini, ya kan? 8. Oh ya, sorry. Salah ya. 84. Nah, ini kalau pengurangan gampang kan ya? Tinggal kalian mengurangkan setiap elemen yang memang seletaknya gitu. Nah, ini kan seletaknya sama ini, berarti tinggal dikurangin aja, min 7 kurang 4. Nah ini seletaknya sama ini, berarti min 1 kurang 4. Nah sesuaikan ya, ini kan ada di baris pertama kolom kedua ya, berarti hasilnya ada juga hasilnya juga ada di baris pertama kolom kedua, disesuaikan, oke? Nah ini seletaknya sama ini,
Berarti 3 kurang 9. Ini seletaknya sama ini. Jadi 1 kurang 4. Nah, udah tinggal dikurang-kurangin aja. Ini kurang ini, ya kan? Min 7 kurang 8, min 15 ya. Nambah ya utangnya. Min 1 kurang 4, min 5. 3 kurang 9, min 6. 1 kurang 6, min 5 ya. Lebih banyak utangnya kan, jadi min. Nah, udah dapet nih. Berarti kan ini punyanya si ini. Jadi S-nya tinggal kalian kurang ini, ya kan? Berarti tinggal, ini kan hasilnya min 2, min 10, 5, 2, 3, lalu kalian kurangkan sama ini. Jangan dibolak ya, jangan nanti kalian ini kurang ini, nah itu hasilnya beda. Karena di pengurangan, pernah ibu bahas, tidak berlaku komutatif. Oke, jadi jangan dibalik. Oke, jadi kalau dia mintanya ini kurang ini, ya berarti harus ini kurang ini. Kalau penjumlahan, it's okay, nggak apa-apa dibalik. Tapi kalau pengurangan, jangan sekali-kali kalian mencoba untuk dibalik, karena hasilnya akan berbeda. Nah, dari sini, tinggal dikurangin lagi kayak tadi ya. Min 2 dikurang min 15, berarti kan min 2 ditambah gitu. Ya kan, min ketemu min. Nah, ini seletaknya sama ini, berarti kan min 10 dikurang min 5 nya, jadi min ketemu min lagi jadi plus. Ya kan, jadinya ditambah karena min ketemu min. Nah, ini min 5 dikurang min 6, nah min ketemu min lagi, berarti 5 ditambah 6. Nah, ini 23 seletaknya sama ini kan, 23 dikurang min 5, berarti jadi plus lagi ya, min ketemu min lagi jadi plus, berarti 23 tambah 5. Nah, hasilnya adalah min 2 tambah 15 sama aja 15 kurang 2. 13, min 10 tambah 5, min 5 ya. Oke, banyak kan utangnya kan. Nah, 5 tambah 6, 11, 23 tambah 5 adalah 28. Inilah matriks X, matriks S. Nah, ini ordonya juga pasti nanti hasilnya akan 2 kali 2. Jadi seperti itu ya cara pengerjaan kalau bentuk soalnya seperti ini. Oke, kita lanjut sekarang ke determinan ya. Nah, ini kita main determinan yang 2 kali 2 dulu. Jadi nanti ada yang 2 kali 2, ada yang 3 kali 3 ya. Jadi determinan itu bisa kalian cari kalau memang ordonya sama. Oke, jadi maksudnya baris dan kolomnya, sorry. Bukan ordonya yang sama, baris dan kolomnya sama ya. Jadi ya 2 kali 2, 3 kali 3. Cuman karena kita bahasnya cuma sampai 3 kali 3, ya berarti hanya 2 itu saja yang akan kita bahas. Bagaimana sih mencari determinan yang ordonya 2 kali 2, lalu bagaimana kita mencari determinan yang ordonya 3 kali 3. Nah, kalau yang 2 kali 2 itu, nah ini kita langsung masuk contoh aja. Masih sederhana perumusannya ya. Jadi nah kalau misalnya nulisnya begini atau nulisnya begini ya, kayak tanda mutlak, tapi ini bukan tanda mutlak. Ini berarti menandakan yang dicari adalah determinan dari matriks A gitu. Jadi misalnya ada suatu matriks, nah ini ordonya 2 kali 2 kan. Nah, misalnya ditanya berapa sih det A-nya, berarti determinannya. Atau misalnya kalau dia cuma begini doang gitu ya, ini atau ini, itu menandakan adalah determinan dari suatu matriks. Nah, ini caranya, berarti kalau kita mau mencari det A, karena dia hanya 2 kali 2, tinggal gini aja, kayak kali silang gitu, antara diagonal utamanya ya. Diagonal utamanya dulu, nah ntar kalian kurangkan gitu, hasil perkalian diagonalnya. Jadi tinggal 1 kali 4, sesuai perumusan yang udah ibu kasih juga ya di dalam PowerPoint. Jadi tinggal kaliin aja 1 kali 4, dan terus dikurang gitu ya. Ingat aja dikurang 2 kali 3. Nah, ini dia hasilnya. Berarti 4 kurang 6. Oh, berarti min 2. Jadi ini hasilnya adalah min 2. Seperti itu ya. Sederhana kalau untuk yang 2 kali 2. Sekarang kita masuk ke determinan yang ordonya 3 kali 3. Nah, ini kan 3 kali 3 nih. Nah, ini ada 2 cara ya. Ada caranya dengan metode Sarus, ada caranya dengan metode minor cofactor. Nah, di sini ibu akan menjelaskan dua-duanya. Yang nanti kalian bisa membandingkan mana cara yang menurut kalian tuh lebih mudah gitu untuk mencari determinan dari suatu matriks yang ordonya 3 kali 3. Nah, misalnya kita mulai dengan metode yang pertama ya, metode Sarus. Nah,
Nah, ini cara metode Sarus jadi seperti ini. Misalnya ini kan det, berarti kan menandakan determinan B-nya berapa. Nah, ini misalnya, ini kalian tulis lagi ya. Nah, ini deh, 1, 2, 3, 4, 3, 2. Nah, ini untuk mencari det B-nya nanti berapa sih, gitu ya. Nah, ini setelah udah kalian tulis ulang, nah yang kolom pertama sama kolom kedua kalian tulis lagi di sampingnya, gitu caranya. Nih, ya, jadi kalian tulis lagi nih semuanya. Terus ini ditambahin kolom pertama sama kolom kedua, tuh, ditulis lagi. Nah, setelah itu diapakan? Nah, dikalikan gini nih. Jadi yang ininya kayak, nah, dikali kayak menyamping. Terus yang ini juga, nah gini ya. Nah ini gitu. Nah udah, jadi satunya dikaliin ketiga, dikaliin keempat, nanti ditambah ini dikali ini, dikali ini, ditambah ini dikali ini, dikali ini. Nah terus nanti dikurang ke arah kebalikannya. Nah ini kita ke sini gitu ya. Nah ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah seperti itu. Jadi yang ini, nah ini yang begini ini dikurang nih, tapi yang ini yang kesini ya ditambah. Nah, gitu. Jadi kita mulai dari sini dulu nih. Jadi cara nyari determinannya, berarti ini dulu ya, nyamping gitu ya. 1 kali 3 kali 4 ditambah, karena kita kan masih mulai dari sini. 2 kali 2 kali 1, 2 kali 2 kali 1 ditambah 3 kali 4 kali 5. Nah udah kan, nggak ada lagi kan, ini kan nggak bisa nih, nggak ada lagi kesininya. Ya udah, berarti sekarang arah kebalikannya yang kesini, tapi jadinya dikurang gitu ya. 2 kali 4 kali 4 dikurang 2 kali 4 kali 4 dikurang 1 kali 2 kali 5. Nah 1 kali 2 kali 5 dikurang terakhir 3 kali 3 kali 1 ya. Nah ini kan, kalau mau lihat lebih gampangnya kalian kasih panah-panah aja. Tapi kalau kalian malah kasih panah ini malah lebih kayak ribet, ya udah, asal kalian jangan salah aja, nanti salah peletakannya gitu ya. Jadi 3 kali 3 kali 1. Nah udah kan, ini kan nggak bisa kan, udah selesai. Udah deh, tinggal kalian kali-kaliin aja dulu. 1 kali 3 kali 4 12. Ini 4. Nah ini 12 kali 5 60 ya kan. Nah ini dikurang ya, ini 16 kali 2 32, betul ya. Nah ini 10 kan, dikali-kaliin dulu ya 9. Nah baru deh ditambah. Oke, ini 12 tambah 4 16, 16 tambah 60 76, bener kan, 76. Nah ini minus 42 lah ya kan, 76 dikurang 42 kan. Nah 4 3. Nah 34 kurang 9 itu 25. Bener nggak? Kalau ibu tidak salah hitung, bener ya, 25. Udah gitu. Nah ini kalau dengan cara metode Sarus. Nah sekarang kita gunakan dengan cara metode minor cofactor. Apakah hasilnya sama? Pasti hasilnya sama sih. Nah kalau misalnya hasilnya beda ya berarti ada salah perhitungan. Pasti hasilnya akan sama dengan cara metode minor cofactor. Nanti kalian tinggal bandingkan nih, gampangan inikah atau gampangan metode selanjutnya. Nah ini ibu hapus dulu. Tadi hasilnya 25 ya dengan metode Sarus ya. Nah sekarang minor cofactor ya. Nah ini caranya seperti ini. Untuk mencari det B, nah kita lihat dari ini nih, apanya ya, elemennya, elemen yang ada di atasnya ini nih. Nah jadi nanti elemen-elemen inilah nanti yang akan dikali sama yang si minor cofactornya itu. Jadi nah ini 1 nih, berarti 1 nanti dikaliin sama M11. Nah M11 itu apa? Nah itu nanti akan kita cari ya. Nah sekarang kita bikin perumusannya dulu. Nah berarti kita lihat dari ininya aja ya, 1 kita dikaliin sama M11, garis pertama kolom pertama gitu maksudnya. Tapi nanti di sini dikurang nih, ingat ya.
jadi ntar dia kayak selisih plus min plus gitu. Nah ini ntar kan 2. Nah 2 ini kan ada di baris pertama kolom kedua, berarti nanti dikalinya sama M12 gitu. Terus ditambah, nah jadi ntar selang-selang gitu ya. Nah ini 3 itu ada di baris pertama kolom ketiga, berarti ntar dikalinya M1. Jadi kita perlu mencari ini dan ini. Nah oke, kita cari M11-nya. M11 itu sama aja nanti gini. Jadi tuh kalian tuh kayak yang tadinya 3 kali 3, kalian sederhanakan menjadi bentuknya 2 kali 2. Nah gimana caranya? Caranya seperti ini. M11 berarti tandanya yang baris pertama sama kolom pertama kalian tutup. Itu ya, M11 kan berarti baris pertama kolom pertama kalian tutup. Sisanya apa? Nah sisanya ini kan, sisanya jadi 3, 2, 5, 4. Oke, salah ibu. Jadi ntar M11-nya ini kayak bentuknya sebuah determinan. Ya, kalau determinan harusnya gini ya, garis tegak gitu kan dia. Kayak mutlak, tapi bukan mutlak. Nah, jadi nanti dapat M1-nya itu determinan dari situnya. Jadi M11 berarti yang baris pertama sama kolom pertamanya kita tutup nih. Nah, kalau kita tutup gitu kan, berarti kan yang kelihatan ini doang nih. Ini yang ini ya. 3, 2, 5, 4. Ya udah, nah berarti kan bentuknya jadi determinan 2 kali 2. Nah, determinan 2 kali 2 gitu kan, 3 kali 4 dikurang gitu ya. Nah, perkalian diagonalnya, tapi diagonal utamanya dulu ya, jangan terbalik ya. Jangan ini ntar kalian kurang ini, enggak, selalu yang diagonal utamanya dulu. Dikurang 2 kali 10. Nah, berarti 12 kurang 20. Salah ibu. 2 kali 5 ya. Kan 2 kali 5, kenapa 2 kali 10? Nah 2 kali 5, 10. Oh berarti 2, berarti M11-nya 2. Nah sekarang M11-nya 2. M12-nya gimana? Nah berarti M12-nya baris pertama kolom kedua kalian tutup. Nah ini kalau kalian tutup ya, misalnya ini kan tuh, misalnya 4, 2, 1, 4. Kalau kalian tutup ya 1 sama 2. Berarti kan baris pertama sama kolom keduanya kalian tutup. Nah ini jadinya nanti, nah perkalian determinan 2 kali 2 lagi. 4 kali 4 dikurang 2 kali 1. Berarti 16 dikali dulu ya, baru dikurang 2. Oh 14. Berarti ini 14. Nah ini udah dapet nih ya. Tinggal nyari M13. Nah M13 ya berarti baris pertama kolom ketiga. Nah ini kalian tutup. Nah berarti kan nyisanya ini 43, 15. Jadi 4, 3, 1, 5 gitu kan. Kalau ini sama ini kalian tutup kan nyisanya di sini doang, yang kelihatan gitu ya kalau kalian tutup. Nah berarti kan dari sini tinggal dikali lagi. 4 kali 5 dikurang ya, perkalian determinan 2 kali 2 ya, maksudnya ya cara nyari determinan 2 kali 2 nya. 4 kali 5 dikurang 3 kali 1. 4 kali 5 20 dikurang 3 adalah 17 ya kan. 20 dikurang 3, nah ini 17. Nah berarti nanti jadinya 1 dikali 2 dikurang 2 kali 14 ditambah 3 dikali 17. Inilah determinan B nya ya kan, karena udah masing-masing udah dapat. Ya udah tinggal dikaliin dulu. Ini 28, nah ini 51, betul ya? Nah ini minus ya, minus 26 tambah 51, yaitu 25, ya kan? Benar ya? Ini kan minus 21 nih, ditambah 51 ya 25 kan? Sama aja 51 kurang 26 kan 25, nah hasilnya sama. Nah, jadi mau pakai cara ini atau mau pakai cara ini, metode kedua ya berarti. Kalau pakai cara yang pertama hasilnya akan sama-sama, hasilnya yaitu 25. Jadi kalian tinggal gunakan cara kalian yang menurut kalian lebih gampang tuh yang mana. Oke, baik kita masuk ke contoh berikutnya. Nah ini ada nih determinannya seperti ini contohnya. Tapi contoh ini bisa kita gunakan dengan sifat determinan. Bisa cara mencarinya dengan menggunakan sifat dari determinan.
Jadi di sini ada matriks A, B, dan C. Nah, ini masing-masing matriksnya 2 kali 2 ya, contohnya. Nah, di sini yang Ibu tanya, kalau gitu berapakah nilai dari determinan det ABC? Berarti determinan ABC. Nah, ini kan kalau misalnya kita nggak pakai sifat ya, misalnya ya, berarti kan kalian harus cari perkalian ini. Perkalian A dikali B dikali C, berapa sih hasilnya? Terus baru kalian cari determinannya berapa. Nah, itu kan agak lama ya, berarti kan kalian harus mengalikan dulu, baru dapat matriks ABC-nya, baru dideterminankan. Nah, ini ada sifatnya. Jadi determinan kalau perkalian itu bisa kalian pisah satu-satu. Jadi determinan ABC ya sama aja det A dikali det B gitu ya. Nah, ini boleh dikali det C. Nah, ini sifat dari determinan. Oke, jadi kalau ada perkalian determinannya bisa kita pisah-pisah. Nah, dari sini berarti kan kalian tinggal nyari satu-satu doang kan, determinan A berapa nih kan udah ada matriksnya. Oke, determinan A-nya gini ya. Nah, ini matriksnya. Berarti kan 5 dikali min 2 gitu kan. Karena masih yang 2 kali 2 kan masih sederhana, dikurang. Nah, min 4 kali 3 gitu kan. 5 kali min 2 dikurang min 4 kali 5 dikali min 2 min 10 dikurang minus 12 ya kan. Nah, ini min 10 ditambah 2 kan hasilnya, sama aja 12 kurang 10. Nah, sekarang kalau det B, gimana det B? Nah, nanti kayak tadi sama caranya, 2 kali 2 itu kan dikurang ya, jangan lupa dikurang 7 kali 1, berarti 4 dikurang 7 minus 3 ya kan, 4 kurang 7. Nah, sekarang terakhir det C, yaudah caranya masih sama, 2 kali 5 dikurang, nah 3 kali 6, itu kan 10 dikurang 18 ya, 3 kali 6 18 kan, berarti minus 8. Nah, udah dapet nih. Ya udah, berarti dengan menggunakan sifat yang ada, berarti tinggal kalian kali. Oh, 2 dikali min 3 dikali min 8. Nah, ini 24 kan, minus ketemu minus kan jadi plus ya. Nah, berarti 24 kali 2, 2 dikali 24, 48. Oh, berarti determinan ABC-nya adalah 48. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, kalau ini berarti kalian tinggal caranya seperti ini. Ini 5 kan, ada 5-nya soalnya ya. Ada perkalian kayak skalanya. Ini kalau 5-nya boleh kalian keluarkan dari determinan, tapi jangan lupa dikuadratkan ya. Jadi menurut sifat determinan, nah itu si 5-nya itu boleh kalian keluarin dari si determinan ini ya, cuman jadinya kuadrat, jangan lupa ya. Jadi ntar sama aja 5 kuadrat dikali det A, ya udah 25 dikali det A-nya adalah 2 ya kan, ini kan det A-nya berarti 50. Nah udah, jadi tanpa kalian harus cari dulu berapa sih 5A matriksnya, bisa juga sih, cuman kita bisa pakai sifatnya langsung. Ini 5-nya boleh dikeluarin, cuman dikuadratkan gitu ya, sifat dari determinan. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, ini yang ditanya matriks baru kan, kan sini nggak ada D, cuma kan nah, yang ditanya D-nya kan. Nah, di sini dia bilang tapi di sini ada equation, kita ada suatu persamaannya nih. Dia bilang determinan B inverse-nya. Nah, ini kan B inverse kali D-nya kata dia 3. Nah, kita tahu sifat dari, kalau di sini adalah suatu inverse ya determinannya ya. Jadi misalnya determinan dari suatu matriks inverse itu bisa aja nanti kayak gini kalian bisa. Jadi sama aja 1 per det B gitu. Ya, jadi bisa ditulis seperti ini. Nah, dari sini berarti ini kan berarti ini sebuah perkalian. Berarti kan bisa hidup. Jadi kita cara pengerjaannya dari sini ya, kita gunakan persamaan yang ada. Nah, berarti ini kan boleh dipisah. Ya kan? Kayak ini D ya. Jadi berdasarkan sifatnya kan, kalau perkalian determinan boleh ya kayak gini kan, dipisah-pisah. Jadi ini ibu pisahin. Jadi determinan B inverse kali D itu
bisa dibuat menjadi det D inverse dikali det dari D-nya gitu ya. Nah, dia bilang ini sama dengan 3 ya kan. Nah, ini sama aja ini kan. Nah, sama aja 1 per det B dikali det D. Nah, sama dengan 3. Nah, udah kan det B-nya udah tahu. Tuh. Ini kan. Berarti 1 per min 3 dikali det D sama dengan 3. Nah, ini kan kalau kita mau nyari ini, ya ini tinggal dikali silang dong. Benar nggak? Tinggal dikaliin aja ke sini. Berarti det D-nya langsung ketahuan. 3 dikali min 3 gitu. Min 9. Nah, jadi tanpa kita harus mencari matriks dari D dengan menggunakan sifat determinannya, langsung dapat determinan D-nya adalah min 9. Gitu. Walaupun kita nggak tahu nih matriks D-nya apa, cuman dengan menggunakan sifat yang ada, nah dari berdasarkan persamaan yang ada juga ya, nah didapatlah determinan D-nya adalah min 9 ya, dengan menggunakan sifat dari determinannya. Oke, kita masuk ke materi inverse. Nah, di inverse juga sama ya. Jadi ada inverse matrix 2x2. Nah, nanti mungkin di next video kita akan bahas inverse matrix 3x3, karena kalau 3x3 itu dia memang lebih kompleks untuk mencari inverse-nya ya. Tapi kalau matrix 2x2 nggak sekompleks matrix 3x3 sih. Nah, jadi hari ini kita bahas yang inverse matrix 2x2-nya dulu. Nah, di sini langsung masuk contoh soal aja ya. Ibu tidak akan mereview materinya karena materinya sudah di PPT ya. Nah, ini kita akan bahas contoh. Jadi di sini diketahui matriks C ini dan D ini ya kan. Nah, jadi ada 2 matriks di sini. Nah, yang pertama yang Ibu tanya, kalau ini matriks C berapakah inverse-nya? Ya. Nah, biasanya inverse itu misalnya ini nih tandanya ya, jadi kayak ada pangkat -1, berarti ini menandakan inverse dari matriks C. Nah, terus yang ditanya, nah kayak gini nih, berapa sih ininya? Nah, ini berarti berapa sih inverse dari matriks C kali D? Berarti kan C sama D nya harus dikali dulu nih gitu. Nanti setelah kalian dapat perkaliannya, dapat kan matriks CD nya, nah baru kalian inverse kan. Nah, kita mulai dari yang A ya, dari mencari berapa sih C inverse-nya gitu. Nah, caranya ini rumusnya tinggal 1 per det C kalian kalikan sama adjoint. Nah, seperti itu. Ini rumus inverse ya. Rumus inverse adalah 1 per det dan 1 per determinan dari inverse-nya itu sendiri dikali sama adjoint-nya. Nah, adjoint-nya itu apa? Ya, seperti ini aja, langsung aja ya. Berarti kan 1 per det. Nah, ini det C-nya kan, nah ini kita cari dulu deh det C-nya. Berarti kan 2 kali min 3 dikurang, gitu kan, 2 dikali min 3 dikurang min 5 kali 1 dikurang min 5 kali 1, berarti kan min 6 ditambah dong, atau enggak gini aja deh, dikurang min 5 gitu kan, berarti kan min 6 tambah ya, min ketemu min plus, berarti min 6 tambah 5, min 1 kan. Nah, berarti ini min 1. Nah, adjoint-nya itu gini caranya ya. Yang ini, yang di diagonal utamanya kalian balik. Jadi min 3-nya jadi di sini, 2-nya jadi di sini. Nah, kalau yang diagonal bukan utamanya, ini tinggal ditambahin minus. Jadi min 5, ini min 1 gitu. Jadi yang ini kalian balik, yang ini tinggal ditambahin, maksudnya tinggal ditambahkan ini. Ada tanda minus gitu. Nah, berarti dari sini kan ini 1 bagi min 1 kan min 1 kan. Nah, ini berarti kan min 3, ini jadi positif ya, karena kan kita tambahkan ada tanda min ya. Ini positif, ini jadi negatif, nah ini 2. Nah, ini kan perkalian skalar. Ini kan min 1 kayak skalar ya. Masih kan perkalian skalar, tinggal kalian, jadi semua elemen yang ada di dalam sini kalian kalikan sama min 1, jadi min 3 dikali min 1, 5 dikali min 1, min 1 dikali min 1, 2 dikali min 1. Nah, ini kan jadi positif, jadi 3, ini jadi negatif, ini jadi positif ya, min ketemu min plus ya kan, 1 kali 1, 1, 2 dikali min 1 ya min 2. Nah, ini dia.
Oh, berarti matriks inverse-nya atau inverse matriks dari C-nya adalah 3 min 5 1 min 2, dan pasti ordonya juga masih sama, ordonya 2 kali 2. Oke. Nah, kalau CD gimana? Nah, berarti kalian cari perkaliannya. Oke, berarti C dikali sama D, berarti C duluan ya. Nah, oke, jangan terbalik. Jangan D dikali C, karena perkalian itu tidak, perkalian dalam matriks tidak sama dengan perkalian pada bilangan bulat biasanya. Kalau perkalian pada bilangan bulat biasanya berlaku komutatif, tapi kalau matriks tidak, ya, tidak berlaku komutatif. Jadi kalau C duluan ya udah C, harus C yang duluan. Nah, kalian kalikan sama ini kan. Oke, nah ini gimana? Nah, ini gunakanlah perkaliannya baris kali kolom ya, 2 kali 4 gitu kan, 8 ya, langsung aja ibu ya, 2 kali 4 8 ditambah min 5 kali 2 gitu kan, min 10. Nah, bergeser ke sini, masih di baris pertama tapi dia udah di kolom kedua, berarti 2 dikali 10, 2 dikali 5 10 ditambah min 5 kali 3 min 15. Nah, turun, karena kan udah nggak ada kolom selanjutnya, tutup, turun ke bawah, turun ke kolom, ke baris selanjutnya, ulangin lagi kayak tadi, 1 kali 4 ditambah min 3 kali 2 min 6. Nah, ini ke sini, berarti kan ini udah, berarti ini sekarang ke sini, ulangin lagi, 1 kali 5 ditambah min 3 kali 3 min 9. Nah, berarti ini hasilnya jadinya 8 kurang 10 kurang 15 gitu ya. Ini kan plus ketemu min jadi min ya. 4 kurang 6, 5 kurang 9. Hasilnya adalah minus 2, ya kan, 8 kurang 10, ini minus 5, ini minus 2, benar nggak? Betul ya? Masih banyak utangnya, lebih banyak kan utangnya ya. Ini minus 4. Nah, berarti ini baru CD-nya doang. Yang ditanya adalah inverse. Ya udah, berarti CD-nya adalah 1 per det CD gitu kan, dikali adjoin gitu, adjoin dari dianya gitu. Ini inverse ya maksudnya. Nah, berarti ini coba det-nya berapa nih, det CD-nya gitu kan. Nah, ya berarti kan masih ordo 2 kali 2 ya, gunakan det CD-nya, det yang determinan 2 kali 2 nya, berarti min 2 dikali min 4 kan, min 2 dikali min 4, min ketemu min plus 8 dikurang. Nah, dikurang ya, ingat ya, min 5 kali min 2 kan berarti positif kali positif, min ketemu min jadi positif ya, jadi dikurang 10 kan, 2 kali minus 10 minus 2. Oke, berarti ini sama aja 1 per minus 2 ini ya. Oke, ini agak mepet, maksudnya ininya nih, si CD inverse. Nah, adjoin-nya ya udah, ini tinggal kalian tuker ya kan, berarti min 4-nya jadi di sini, ini min 2-nya jadi di sini. Nah, ini kan kalau masing-masing kalian tambahin tanda minus, berarti kan ini jadinya positif dong, ini jadi positif kan. Ya udah, berarti ini jadi positif, ini jadi positif ya kan, karena kan min 5 jadi positif, min 2 kan kayak gini nih tadi. Ya udah, jadi positif. Nah, ini berarti tinggal, nah ini kan perkalian skala lagi, 1 dibagi min 2 ya min setengah kan, sama aja. Nah, ini berarti setiap elemen yang ada di sini tinggal kalian kalikan dengan ini, atau mau seperti ini saja sudah boleh, berarti ini adalah inverse-nya, atau kalian mau kalikan ke dalam juga boleh. Nah, ini berarti kan min 4 dibagi min 2, ini berarti 5 dibagi min 2, 2 dibagi min 2, nah ini min 2 dibagi min 2 gitu kan, semuanya dibagi ini kan, sama aja dibagi kan, gitu ya. Oke, ini berarti ini min ketemu min plus 4 bagi 2, 2. Nah, ini berarti min 5 per 2. Nah, ini kan jadinya negatif ya, positif bagi negatif, negatif, 2 bagi 2 kan 1. Nah, ini jadi positif nih. Oh, berarti ini dia CD inverse-nya, itu 2 min 5 per 2 min 1 per 1. Inilah matriksnya ya, matriks dari inverse matriks dari CD-nya ya. Oke, kita tahu CD inverse. Ini untuk contoh yang ini. Baik, kita masuk ke contoh terakhir. Nah, ini masih tentang inverse ya. Jadi di sini ada matriks A. Nah, ini ordonya masih yang 2 kali 2 ya. Nah, ini ada matriks identitas.
Oke, nah ini kalau kita makainya yang 2 kali 2 ya berarti kita gunakan identitasnya yang 2 kali 2. Identitas masih ingat ya, jadi yang diagonal utamanya semuanya nilainya 1, tapi yang lainnya 0 gitu ya, matriks identitas ya. Sudah pernah kita bahas juga di PowerPoint macam-macam matriks ya kan. Nah di sini dia bilang carilah bilangan X, sehingga dia bilang kalau A dikurang X kali I itu dia menjadi suatu matriks singular. Nah, matriks singular itu apa sih? Kalau determinannya 0. Gitu. Jadi misalnya ada matriks A nih. Nah, ini singular kalau dia singular jika det A-nya 0. Itu ya, maksudnya singular tuh seperti itu. Nah, berarti kan kalau misalnya ini singular, berarti karena dia singular ya, ini karena dia singular ya berarti det A min X I-nya 0. Nah dia singular. Oke. Nah dari sini, nah ini X-nya, nah hati-hati di sini dia bilangnya bilangan, berarti ini bukanlah suatu matriks, bilangan. Ya, berarti angka nih pastinya. Oke, berarti nanti jatuhnya X dikali I itu adalah sebuah perkalian skalar. Oke, bukan matriks kali matriks ini, karena X-nya adalah bilangan. Oke, dia bukan matriks. Karena kan hurufnya juga kecil di sini kan. Kan kalau matriks itu biasanya dinotasikannya dengan huruf besar. Nah, berarti untuk mencari determinan ini ya berarti kita harus mencari ininya dulu dong, matriksnya nih. Matriks ininya apa sih? Matriks A dikurang X itu jadinya apa sih? Nah, kita jabarkan nih. A dikurang X. Oke, A-nya apa sih? Ini kan 1, 2, 4, 3 dikurang X. Nah, I-nya apa? Nah, ini kan X-nya kan bilangan kan, udah X aja 0, 0, 1. Nah, ini karena dia adalah sebuah skalar X-nya atau bilangan, berarti kan dari sini saya butuh tulis lagi nih 1, 2, 4, 3. Nah, ini berarti boleh dong Ibu kalikan setiap elemen yang ada di sini Ibu kalikan dengan X, karena kan perkalian skalar kan. Nah, berarti ini jadinya X, 0, 0, X, ya kan? Ini kan 0 dikaliin berapapun ya pasti 0. Ya, ini kan jadinya X, ini jadi X ya, dikali 1 ya X, kali 1 ya X. Nah, dari sini kan jadinya bentuknya perkalian. Jadinya pengurangan. Ya udah, pengurangan gampang ya. Tinggal kalian kurang-kurangin aja elemen yang seletak. Berarti kan 1 seletaknya sama X, berarti 1 kurang X. Nah, 2 seletaknya sama 0, berarti 2 kurang 0 itu ya. Nah, ini 4 seletaknya sama 0, 3 seletaknya sama X, berarti 3 min X. Nah, penempatannya harus sesuai ya. Ini kan ada di baris kedua, kolom kedua ya, berarti di sini juga harus ada di baris kedua, kolom kedua. Nah, dari sini berarti kan dapatnya, oh ini 1 min X, 2, ini 4 ya kan, 4 kurang 0, ini 3 min X. Nah, berarti kan dari sini nih, dari kata-kata singular ini, berarti kan kita bisa menggunakan persamaan ini sehingga nanti kita bisa dapat X-nya gitu. Ya kan, ini kan baru kita dapat matriksnya. Cuman dia bilang ada kata-kata singular ini, berarti kan memenuhi persamaan ini. Nah, misalnya Ibu nyari, kalau gitu nih kita kan udah dapat matriksnya ya. Nah, berarti kita kan bisa cari determinannya. Nah, determinannya kan ini 2 kali 2 kan, berarti kan tinggal ini kali ini, berarti kan 1 min X dikali 3 min X dikurang gitu kan. Nah, ini 8 ya kan, 2 kali 4 lah. Nah, inilah, atau misalnya kita kali-kaliin aja dulu lah ya. Nah, ini misalnya dikaliin kan jadinya 3 kali pelangi ya, ini min X, ini jadinya min 3X gitu kan. 1 dikali X ya kan, ini kurang ya, jadi min. Nah, ini X kali 3 kan 3X, jadi kan min. Nah, ini min ketemu min plus. Nah, X kali X, X kuadrat dikurang 8. Nah, ini berarti kan, nah X kuadratnya dikedepanin. Nah, ini jadinya min 4X ya kan, min X dikurang 3X kan berarti sama aja min 1 dikurang 3 min 4X. Nah, ini 3 dikurang 8 min 5. Benar ya? Oh, ini berarti persamaan determinan A min XI adalah ini. Karena dia singular berarti ini 0, berarti ini sama dengan 0. Nah,
Berarti ini sama dengan 0. Nah, jatuhnya jadi persamaan kuadrat kan? Bisa nanti kita dapat X-nya karena bentuknya jadi persamaan kuadrat. Berarti dari sini kita peroleh dari modal ini ya, kita dapat persamaannya ini nih, persamaan kuadratnya. X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Nah, ini tinggal difaktorin kan? Cari dua bilangan yang kalau dikali min 5 yang ditambah min 4. Kemungkinannya hanya min 5 dan 1. Dah, ya kan? Berarti di sini X. Habis. Di sini X min 5, di sini X plus 1. Nah, ini kalau kalian kalikan pasti hasilnya ini. Ya, karena min 5 kali 1 kan min 5. Nah, ini min 5 tambah. Nah, ini kan jadi plus X, ini min 5X, jadinya pasti min 4X. Nah, ini sama dengan 0. Nah, berarti X-nya 5 atau X-nya min 1. Nah, ini kan dia nggak ada syarat bilangannya, misalnya harus bilangan bulat positif, enggak ya. Pokoknya dia bilang bilangan ya, berarti dua-duanya memenuhi. Oh, berarti nilai X-nya adalah X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 1. Kalau misalnya dia bilang hanya bilangan bulat positif ya berarti yang ini yang kita ambil, misalnya aja ya, misalnya. Cuman kan di sini nggak ada, dia cuma bilang bilangan, berarti dua-duanya memenuhi. Nah, berarti dapat jawabannya. Oh, berarti bilangan X yang memenuhi sehingga ini dikurang ini adalah singular adalah ini. X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan min 1. Oke, sudah selesai. Berarti video hari ini, semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Ya, semoga dapat dipahami video yang ibu sampaikan. Berarti sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.